warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angela Maricuri Deha dengan NIM 24221029. Saya dari program studi informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Yogyakarta. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang generator dan iterator dalam Python. Dalam pemrograman Python, seringkali kita perlu menangani koneksi data yang sangat besar. Menggunakan struktur data seperti list bisa tidak efisien dalam hal penggunaan memori karena seluruh elemen harus disimpan sekaligus. Untuk mengatasi masalah ini, Python menyediakan iterator dan generator yang memungkinkan kita menghasilkan dan mengakses secara bertahap tanpa harus menyimpan seluruh elemen di memori. Pada materi ini, saya akan membahas secara mendalam tentang iterator dan generator, bagaimana cara membuat dan menggunakannya, serta memahami konsep lazy evaluation yang membuatnya sangat efisien. Yang kedua, iterator. Iterator adalah objek yang memungkinkan kita untuk mengakses elemen satu persatu tanpa harus menyimpan semua elemen dalam memori. Iterator memiliki dua metode utama. Yang pertama, iter, untuk mengembalikan objek iterator itu sendiri. Yang kedua, next, untuk mengembalikan elemen berikutnya dari iterator. Jika tidak ada elemen lagi, akan terjadi stop iteration. Cara membuat iterator manual. Untuk memahami cara kerja iterator, kita bisa membuat iterator sendiri dengan mendefinisikan kelas. Kelas angka berfungsi untuk membuat kelas bernama angka, dan ini berfungsi untuk fungsi yang dijadikan saat objek dibuat. Ini berfungsi untuk simpan nilai batas iterasi. Ini berfungsi untuk mulai iterasi dari angka 0. Ini berfungsi untuk menjadikan objek bisa iterasi pakai for. Ini berfungsi untuk kembalikan objek itu sendiri sebagai iterator. Lalu ini berfungsi untuk tentukan angka berikutnya yang akan dikembalikan. Ini berfungsi untuk cek apakah angka sekarang masih di bawah batas. Ini berfungsi untuk simpan angka sekarang. Ini berfungsi untuk naikkan angka untuk iterasi berikutnya. Ini berfungsi untuk mengembalikan angka ke perulangan. Dan ini berfungsi untuk hentikan iterasi kalau sudah lewat batas. Ini berfungsi untuk buat objek angka dengan batas 5. Ini berfungsi untuk iterasi melalui objek angka. Dan ini berfungsi untuk tampilkan setiap angka hasil iterasi, dan untuk hasil outputnya seperti ini. Iter untuk mengembalikan objek iterator itu sendiri. Next, untuk mengembalikan angka saat ini dan meningkatkannya. Jika angka melebihi batas, stop iteration akan dihentikan. Yang ketiga, generator. Generator adalah cara yang lebih sederhana untuk memahami iterator menggunakan kata kunci YAL. Generator secara otomatis menangani state atau keadaan dari iterasi tanpa perlu menggunakan iter dan next secara manual. Yang keempat, perbedaan iterator dan generator. Definisi dari iterator yaitu objek yang dapat diiterasi secara manual, dan definisi dari generator yaitu fungsi yang mengembalikan iterator. Pembuatan dari iterator yaitu menggunakan kelas dengan iter dan next. Dan pembuatan dari generator yaitu menggunakan fungsi dengan YAL. Penyimpanan data pada iterator yaitu harus menyimpan seluruh data, dan penyimpanan data pada generator yaitu hanya menyimpan satu elemen
dalam satu waktu. Kompleksitas dari iterator yaitu lebih kompleks, memudahkan data. Kompleksitas dari generator yaitu lebih sederhana, cukup menggunakan fungsi. Yang kelima, membuat generator dalam Python. Generator menggunakan kata kunci YALT yang memungkinkan kita untuk menghasilkan nilai satu persatu tanpa harus menyimpan semuanya di memori. Contoh yang pertama, contoh generator sederhana. Def angka generator atau batas berfungsi untuk mendefinisikan fungsi generator dengan parameter batas. Angka 0 untuk berfungsi untuk inisialisasi variabel angka ke 0. Ini berfungsi untuk ulangi selama angka kurang dari batas. Berfungsi untuk mengeluarkan nilai angka seperti return, tapi bisa lanjut lagi nanti. Dan berfungsi untuk tambah nilai angka 1. Lalu ini berfungsi untuk buat objek generator dengan batas 5. Ini berfungsi untuk ulangi setiap nilai yang dihasilkan generator. Print atau angkanya berfungsi untuk cetak nilai angka, maka hasil outputnya seperti ini. Kunci YALT menggunakan nilai sementara tanpa menghentikan fungsi C. Fungsi akan melanjutkan eksekusi dari titik terakhir saat YALT sebelumnya dipanggil. Yang keenam, lazy evaluation dalam generator. Lazy evaluation adalah teknik yang memungkinkan generator hanya menghasilkan nilai saat dibutuhkan, sehingga lebih efisien dalam penggunaan memori. Perbandingan list dan vs generator. Contoh perbandingan list vs generator. Memori pada list itu tinggi atau semua data disimpan, sedangkan memori pada generator itu rendah atau data dibuat saat diminta. Kecepatan akses pada list itu sangat cepat karena data sudah ada, sedangkan kecepatan pada generator itu lambat karena harus dibuat dulu, sedangkan list bisa diulang dan generator hanya sekali atau kecuali dibuat ulang. List akan langsung menyimpan semua elemen di memori. Generator hanya menyimpan satu elemen dalam satu waktu. Yang ketujuh, generator dengan beberapa YALT. Generator bisa memiliki lebih dari satu YALT untuk menghasilkan banyak nilai. Def beberapa YALT. Ini berfungsi untuk mendefinisikan fungsi generator tanpa parameter. Ini berfungsi untuk menghasilkan string pertama saat dipanggil pertama kali. YALT kedua yaitu berfungsi untuk menghasilkan string kedua saat next dipanggil kedua kali. YALT ketiga menghasilkan string ketiga saat next dipanggil ketiga kali. Ini berfungsi untuk membuat objek generator dari fungsi beberapa YALT. Ini berfungsi untuk menampilkan hasil yang pertama. Ini berfungsi untuk menampilkan hasil yang kedua. Ini menampilkan hasil YALT yang ketiga. Maka untuk next hasil akan mengeksekusi generator sehingga menghasilkan YALT berikutnya. Setelah semua YALT selesai, stop iteration akan terjadi jika next dipanggil lagi. Kedelapan, menggunakan generator untuk membaca file besar. Generator sangat berguna untuk membaca file besar secara efisien. Baris pertama itu mendefinisikan fungsi baca file dengan parameter nama file. Baris kedua, membuka file dalam metode baca atau R dan memastikan file ditutup otomatis setelah selesai.
Baris ketiga melakukan iterasi demi baris dalam file. Baris keempat menghasilkan satu buku per iterasi atau menggunakan generator bukan return. Baris kelima memanggil fungsi baca file untuk membaca isi file data teks satu baris sekaligus. Yang keenam, menampilkan setiap baris ke layar setelah menghapus spasi atau newline. Tidak perlu membaca seluruh file ke dalam memori. File bisa dibaca baris per baris sehingga lebih hemat sumber daya. Yang kesembilan, contoh penggunaan generator di dunia nyata. Yang pertama, Fibonacci dengan generator. D. Fibonacci atau N. Ini berfungsi untuk mendefinisikan fungsi generator untuk menghasilkan deret Fibonacci sebanyak N angka. Inisialisasi dua angka pertama Fibonacci A sama dengan 0, B sama dengan 1. Ini berfungsi untuk ulangi sebanyak N kali. Yield A yaitu berfungsi untuk keluarkan nilai A atau nilai saat ini dalam deret. Ini berfungsi untuk perbaharui nilai A dan B angka Fibonacci berikutnya. Ini berfungsi untuk iterasi melalui 10 angka Fibonacci dari generator. Print atau angkanya berfungsi yang kedua, untuk cetak tiap implementasi rank dengan generator. Generator bisa digunakan untuk membuat versi hemat memori melalui rank. Fungsi untuk mendefinisikan fungsi generator seperti rings dengan parameter start, stop, dan step. Ini berfungsi untuk selama start masih kurang dari stop, lanjutkan. Yield start berfungsi untuk keluarkan nilai start saat ini. Ini berfungsi untuk tambahkan step ke start untuk iterasi berikutnya. Ini berfungsi untuk iterasi melalui nilai-nilai dari 1 sampai kurang dari 10 dengan kelipatan 2. Print atau angkanya berfungsi untuk cetak setiap nilai yield oleh generator, maka hasil outputnya kesimpulannya dibagi menjadi 4. Yang pertama, iterator adalah objek yang bisa diterasi menggunakan iter dan next. Yang kedua, generator adalah cara yang lebih sederhana untuk membuat iterator menggunakan yield. Yang ketiga, lazy evaluation membuat generator sangat hemat memori. Yang keempat, generator digunakan untuk membaca file besar, perhitungan berulang, misalnya Fibonacci, dan berfungsi untuk tugas lainnya. Sekian materi tentang generator dan iterator dalam Python. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.